adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini semuanya hadir ya. Tentunya pasti semuanya hadir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugasku sebagai umat beragama. Tetapi sebelum kita mulai dengan pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Berkatilah kami satu persatu sehingga kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sehingga apa yang kami pelajari hari ini bisa berguna bagi masa depan kami. Amin. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tugas-tugas di sekolah. Baik itu membersihkan kelas, menolong teman, mengikuti upacara dengan tertib, maupun belajar dengan giat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tugasku sebagai umat beragama. Nah, apa saja sih tugas kita sebagai umat beragama? Yuk simak cerita berikut ini. Sebelum bercerita, ibu mau bertanya, apakah di sekitar rumah atau lingkungan pernah terjadi kebanjiran, kebakaran, atau musibah lainnya? Apakah adik-adik ingin membantu atau menolong? Atau adik-adik tidak ingin membantu? Tentunya tidak ya. Pasti semua adik-adik ingin membantu. Dari bantuan kita, pasti sedikit akan meringankan beban mereka. Dan menolong sesama itu harus ikhlas loh, tanpa harus paksaan. Mari kita dengar cerita. Nanti setelah mendengarkan cerita, adik-adik bisa membuat cerita dengan bahasa sendiri. Siti bersama teman-temannya berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang karena dapat membantu korban banjir. Nah, adik-adik, setelah mendengar cerita, apa yang bisa kita simpulkan dan bisa kita pelajari? Ya, betul. Sebagai umat beragama, kita harus saling menghargai dan tolong-menolong. Nah, dari bacaan tersebut, kita tahu bahwa di sekolah sering kita jumpai teman-teman kita yang berbeda agama, suku budaya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang tugas kita sebagai umat beragama. Di Indonesia,
kaya akan keberagamannya, baik budaya, suku bangsa, adat istiadat, kebiasaan, dan tidak lupa agamanya. Agama yang ada di Indonesia ada beragam juga loh. Nah, sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka perbedaan tersebut bukanlah penghalang, melainkan kita harus hidup rukun, saling menghargai, tolong-menolong, demi terciptanya negara yang damai. Adik-adik, di Indonesia sendiri memiliki 6 agama. Dari ke-6 agama ini sudah diakui. Di antaranya yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, untuk agama Konghucu sendiri awalnya merupakan sebuah kepercayaan, namun akhirnya diakui sebagai agama yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik, setelah tadi kita membahas 6 agama yang ada di Indonesia, kali ini kita akan mengenal tempat ibadah dari setiap agama dan hari raya agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Tempat ibadahnya di masjid. Agama Protestan dan Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Dan agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Untuk agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Nah, kalau untuk agama Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Nah, selanjutnya kita akan mengenal hari raya. Hari raya apa saja dari agama yang ada di Indonesia? Hari raya yang pertama, hari raya agama Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Yang kedua, hari raya agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik adalah Natal. Dan yang ketiga, hari raya agama Hindu adalah Galungan. Yang keempat, hari raya agama Buddha adalah Waisak. Dan yang kelima, hari raya agama Konghucu adalah Imlek. Nah, setelah kita mengetahui materi tersebut, ternyata banyak juga ya tugas kita sebagai umat beragama, yakni kita harus hidup rukun, tolong-menolong, kerjasama, saling menghormati antara umat beragama, dan juga tidak mengganggu agama lain. Nah, selanjutnya, agar adik-adik lebih mengerti, yuk kita mengamati bentuk rumah ibadah. Kemarin Ibu sudah memberi media rumah ibadah ya.
Jadi adik-adik silahkan meraba agar adik-adik tahu bentuk tempat ibadah dari setiap agama. Nah, adik-adik sudah meraba ya. Jadi adik-adik sudah bisa tahu bentuk rumah ibadah dari setiap agama. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya pertanyaan. Silakan adik-adik menjawab ya. Saat bertemu dengan teman. Pertanyaan pertama, saat bertemu dengan teman yang beragama Islam, kita mengucapkan A. Allahu Akbar, B. Subhanallah, C. Assalamualaikum. Nah, benar, C. Assalamualaikum. Nah, yang kedua, tempat ibadah umat Kristen adalah A. Masjid, B. Gereja, C. Wihara. B. Gereja. Betul sekali. Yang ketiga, Hari Raya Waisak merupakan hari raya umat A. Kristen, B. Buddha, C. Hindu. Betul sekali, B. Buddha. Dan pertanyaan yang keempat, dengan tolong-menolong akan mempererat rasa A. Permusuhan, B. Persatuan, C. Perselisihan. Nah, adik-adik semuanya pintar ya. B. Persatuan. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk tugasnya, silahkan adik-adik membuat cerita dengan bahasa sendiri tentang tugasku sebagai umat beragama. Nanti ditulis dalam bentuk braille ya. Nanti setelah tugasnya selesai dikerjakan, bisa suruh mama atau papa untuk diantarkan ke sekolah. Mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mengikuti pelajaran. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa.